Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ikadek Jerry Sastrawan. Saya guru BK di SMA Negeri 1 Kukubu Tambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Saya mahasiswa PPG Angkatan Pertama di Universitas Hamsanwadi. Berikut ini saya akan tampilkan layanan bimbingan kelompok mode daring. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Selamat pagi, Swastiastu. Baik, terima kasih kalian sudah bisa bergabung dalam kegiatan kita kali ini, yaitu kegiatan bimbingan kelompok. Itu kegiatan lanjutan dari kegiatan bimbingan klasikal yang telah kita laksanakan pada pertemuan yang lalu. Ya, baik. Untuk kelancaran kegiatan kita hari ini, biar apa yang kita diskusikan kali ini bermanfaat untuk kita bersama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sudah kelihatan semuanya? Oke, baik. Jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Ya, sebelum lanjut, Bapak ingin menjelaskan sedikit apa sih itu bimbingan kelompok kepada kalian, agar nantinya kalian tahu apa yang dimaksud dengan bimbingan kelompok. Ya, jadi bimbingan kelompok itu merupakan salah satu teknik bimbingan yang berusaha untuk membantu individu agar dapat mencapai perkembangan secara optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, minat, serta nilai-nilai yang dianutnya dan dilaksanakan dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Seperti itu. Nanti kita berdiskusi, kemudian ada proyek-proyek yang kita kerjakan. Itu. Kemudian selanjutnya, ya, jadi adapun tujuan dari kegiatan bimbingan kelompok, ya, yaitu agar individu mampu memberikan informasi seluas-luasnya kepada anggota kelompok supaya mereka dapat membuat rencana yang tepat serta membuat keputusan yang memadai mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masa depan serta cenderung bersifat preventif atau pencegahan, ya. Jadi kegiatan bimbingan kelompok itu ranahnya atau sifatnya pencegahan, gitu. Kemudian topik yang kita angkat kali ini itu tentang perilaku. Kemudian selanjutnya, dalam kegiatan bimbingan kelompok itu ada asas-asas yang harus kita sepakati, ya. Jadi dalam bimbingan kelompok itu ada 4 asas yang Oke. Baik, jadi Bapak sedikit ulas ya. Jadi ada 2 peran di sini, ada pemimpin kelompok, kemudian anggota kelompok. Jadi ada tugas masing-masing dari peran tersebut. Jadi pemimpin kelompok itu Baik, sebelum lanjut, jadi ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita perkenalan dulu, ya. Jadi Bapak minta di antara kalian itu memperkenalkan diri dengan format sebutkan nama, kemudian cita-cita, nama dan cita-cita, ya. Bisa dipahami? Wih, itu Taruni menguap, itu berarti tandanya mengantuk itu. Oke, sebelum lanjut ya, biar semangat kembali. Nah, kita ice breaking dulu biar nggak ngantuk ini. Ya, kita ice breaking dulu. Oke, izin presentasi ini. Kita akan mengadakan ice breaking. Jadi ice breaking yang Bapak akan berikan kepada kalian itu namanya rantai nada. Ya, jadi nanti Bapak akan tampilkan lirik lagu. Nah, beberapa kalimat di lirik itu Bapak potong. Jadi nanti tugas kalian adalah menebak lirik dari lagu tersebut yang Bapak potong. Gitu. Jadi nanti yang salah nanti tugasnya adalah bernyanyi lagu tersebut di akhir ice breaking. Ya, oke, kita mulai ya. Oke, mulai dari absen terakhir ya, Taruni. Ya, silakan lengkapi kalimat yang pertama. Oke, ini kalau bisa jawab berarti udah mulai fokus. Iya. Apa?
Warnanya. Warnanya. Oke, kita cek ya. Oke, benar sekali. Oke, selanjutnya Adi. Silakan Adi. Kuning. Oke, kuning. Oke, benar sekali. Kemudian selanjutnya Ananda. Silakan Ananda. Biru. Iya, benar sekali. Adi, silakan Adi. Hatiku. Iya, benar sekali. Dan terakhir yang tadi sempat menguap, silakan. Berapa? Tinggal 4. 4. Wah, bagus sekali. Ya, berarti sudah mulai fokusnya ini. Oke, kita lanjutkan kegiatan berikutnya ya. Nampaknya kalian sudah siap mengikuti kegiatan. Oke, kalau siap acungkan jempolnya. Oke, masih semangat ya. Oke. Oke, jadi langkah selanjutnya adalah Bapak akan tampilkan video kepada kalian. Kemudian nanti video itu kalian saksikan. Setelah kalian menyaksikan video itu, Bapak akan meminta kalian menyampaikan tanggapan atau analisa kalian terkait dengan video yang Bapak tampilkan. Itu hal apa yang bisa ditiru dan tidak bisa ditiru. Itu. Bisa? Oke, silakan disaksikan. Iya, Bu. Baik, itu tadi video terkait dengan disiplin ya. Jadi untuk sekarang Bapak minta tanggapan kalian terkait dengan video yang Bapak tampilkan tadi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Analisis saya dari video itu adalah di mana ada anak kecil yang memberantakan kamarnya dan tidak merapikannya, dan itu hal yang buruk dan tidak baik untuk ditiru. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Dari video tersebut diceritakan ada seorang anak yang setelah ia bermain dia tidak merapikan mainannya, jadi tetapkan berantakan seperti itu. Nah, sebaiknya ketika kita selesai bermain atau melakukan kegiatan apapun itu, baiknya kita langsung membereskan atau merapikannya supaya tidak terjadi kehilangan seperti itu. Baik, sekian. Baik, bagus sekali ya. Jadi itu mengajarkan tentang bagaimana disiplin dan bertanggung jawab. Secara umum, analisa dari kalian terkait dengan video tersebut kemudian dihubungkan dengan perilaku disiplin itu hampir sama semua. Jadi semua mengajarkan tentang tanggung jawab, disiplin, kemudian tidak menunda. Bagus sekali. Oke, selanjutnya itu terkait dengan disiplin. Sekarang Bapak akan mengajak kalian untuk mencoba berpikir, menggali dan mencari contoh-contoh perilaku di rumah dan di masyarakat. Nanti hasil kerja kalian nanti disampaikan kepada teman-teman yang lain, gitu ya. Jadi silakan kalian kerjakan pada selembar kertas, ya. Silakan. Baik, waktunya sudah cukup ya untuk sekarang. Jadi silakan satu persatu menyampaikan contoh perilaku disiplin yang kalian pahami, baik itu di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Baik, untuk kesempatan yang pertama saya berikan kepada Ananda Budi. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa contoh perilaku disiplin. Contoh-contoh perilaku disiplin di sekolah yaitu: 1. Pastinya datang tepat waktu. Yang kedua yaitu mengikuti apel dengan tertib, berbaris yang rapi. Itu. 3. Menaati peraturan di sekolah, seperti menggunakan seragam yang rapi sesuai dengan hari. Untuk laki-laki rambutnya pendek, dicukur, tidak terlalu panjang. Dan untuk perempuan itu diikat rambutnya biar rapi. Ya. Yang keempat, pastinya mendengarkan guru ketika sedang mengajar. Yang kedua yaitu disiplin di rumah, yaitu yang pertama merapikan tempat tidur setelah bangun. Yang kedua, makan yang teratur.
Yang ketiga, kasihnya tersanjil yang 3 kali sehari untuk kita yang beragama Hindu. Dan yang keempat yaitu mengerjakan pekerjaan rumah seperti bersih-bersih atau hal lain yang membantu orang tua lah. Oke, yang nomor 3 yaitu disiplin di masyarakat. Yang nomor 1, kita sebagai siswa pasti menggunakan kendaraan bermotor ke sekolah itu harus menaati peraturan lalu lintas seperti menggunakan helm. Nah, yang kedua yaitu membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, tidak merusak properti properti umum di luar gitu. Baik. Nah, yang keempat, melaksanakan gotong royong. Iya. Ya, bagus sekali ya contoh-contoh perilaku disiplin yang disampaikan oleh Ananda Budi. Oke, saya mau lanjut ke Adi. Silakan Adi. Oke, sebelum lanjut, Baik, terima kasih. coba diperlihatkan dulu kegiatannya ya, proyeknya. Oke, iya, rapi-rapi sekali. Oke, silakan Adi Swardana disampaikan. Baik, jadi tadi kalian sudah mampu memberikan contoh-contoh dari perilaku disiplin. Nah, sekarang kita akan melakukan kegiatan yang cukup menarik ini, ya. Jadi Bapak akan memberikan kepada kalian kesempatan untuk menilai teman kalian yang ada di kelompok ini untuk saling menganalisis perilaku disiplin di antara teman. Kemudian kalian buat dalam bentuk kolom seperti ini. Nah, bisa dilihat di tabel di slide. Nah, itu nanti kalian isikan perilaku disiplin, perilaku tidak disiplin, kemudian faktor penyebab teman kalian itu tidak disiplin. Waktu sudah cukup ya. Jadi saatnya masing-masing dari kalian menyampaikan penilaian teman sebaya terkait dengan perilaku disiplin. Baik, saya berikan kesempatan pertama kepada Ananda. Silakan. Terima kasih atas waktu diberikan kepada saya. Di sini saya menganalisis perilaku disiplin teman sebaya yang bernama Made Adi Swardana. Baik, silakan. Nah, di sini perilaku disiplin Made Adi Swardana yaitu 1, mampu melaksanakan tugasnya sebagai anggota PKS atau patroli keamanan sekolah. Baik. Yang kedua yaitu datang ke sekolah tepat waktu. Yang ketiga, berseragam sesuai dengan atribut sekolah. Dan perilaku yang tidak disiplin di sini 1 yaitu mengobrol ketika guru sedang menjelaskan. Yang kedua, keluar kelas pada jam pelajaran. Yang ketiga, terlambat mengumpulkan tugas. Dan di sini tertulis menurut saya faktor-faktor penyebab ketidakdisiplinan tadi yaitu 1, ketika mengobrol Adi mungkin mengobrol ketika guru menjelaskan itu karena pelajaran saat itu membosankan atau mungkin tidak menarik menurut dia. Dan yang kedua, keluar kelas pada jam pelajaran itu bisa karena bosan berada di dalam kelas atau mungkin ke kantin karena lapar. Dan yang ketiga yaitu terlambat mengumpulkan tugas itu karena mungkin mengalami kesulitan di tugas tersebut, mungkin tugas matematika terlalu susah gitu, atau mungkin memiliki kesibukan lain, mungkin bantu orang tua, atau bahkan mungkin lupa ada tugas gitu. Ya, kita Baik, itu tadi hasil penilaian yang dilakukan oleh Ananda terhadap Adi. Oke, saya ingin mendapatkan feedback langsung dari Adi. Oke, bagaimana Adi? Apa yang disampaikan Ananda bagaimana? Baik, yang disampaikan Ananda itu memanglah benar. Iya. Ketika saya mengobrol di kelas itu memang ketika gurunya itu agak membosankan menjelaskan, dia hanya memberikan tugas-tugas itu saja. Baik. Ya, Terus kalau saya keluar kelas itu sering keluar itu karena pengaruh dari teman, karena teman mengajak, karena banyak juga ya kan. Jadi saya ikut. Dan untuk yang ketiga itu memang benar untuk terlambat mengumpulkan tugas karena mengalami kesulitan dan lupa kadang saya ada tugas. Baik, terima kasih. Oke, baik. Itu
konfirmasi terkait dengan penilaian yang dilakukan oleh Ananda. Berarti memang benar Adi melakukan tindakan itu. Dan faktornya sesuai dengan analisa Ananda tepat juga. Baik, ketika kita, sebelum kita bahas solusi mungkin ya, mungkin kita tanyakan dulu penilaian Adi terhadap Ananda. Silakan Ananda sampaikan hasil penilaian terhadap Adi terhadap Ananda. Oke, silakan Adi. Oke, sebelum lanjut bisa diperlihatkan hasil analisanya ya. Oke, bagus sekali. Iya, terima kasih. Silakan disampaikan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan analisis perilaku disiplin teman sebaya. Nama teman sebaya Ananda. Baik, perilaku disiplin. Yang pertama, datang selalu tepat waktu. Yang kedua, mengumpulkan tugas juga selalu tepat waktu. Perilaku yang tidak disiplin, yang saya amati, sering mengantuk di kelas. Sering mengantuk. Ya. Dan faktor penyebab tidak disiplinnya, menurut pemahaman dari saya, mungkin kurangnya tidur. Oke, kurang Baik, tidur. Ya, jadi ada perilaku tidak disiplin yang dilakukan Ananda sering mengantuk di kelas. Oke, saya minta konfirmasi dari Ananda. Silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Untuk mengkonfirmasi yang tadi Adi bilang itu benar. Memang saya sering mengantuk ketika pelajaran. Itu pertama faktor cuaca. Kadang saya kalau merasa terlalu dingin, saya akan ngantuk. Yang kedua, benar kata Adi, saya jarang tidur, sering begadang. Tergantung itu karena tugas mungkin terlalu banyak atau memang pengen aja begadang, Pak. Oke, baik. Jadi itu terkait dengan penilaian teman sebaya ya. Jadi dari hal tersebut, jadi di antara kalian tahu ternyata perilaku ada perilaku tidak disiplin yang kalian lakukan seperti itu. Nah, kemudian kira-kira untuk solusi yang bisa ditawarkan dari masalah itu kira-kira apa? Mengantuk tadi. Ada mengantuk, kemudian terlambat mengumpulkan tugas gitu. Jadi silakan. Dan ketidakdisiplinan yang lainnya yang dilakukan Adi itu erat kaitannya dengan waktu, tidak disiplin waktu. Gimana? Kira-kira solusinya seperti apa? Silakan. Oke, silakan Ananda. Terima kasih atas waktunya. Saya akan memberikan solusi di mana saat masalahnya yaitu terlambat mengumpulkan tugas. Untuk terlambat mengumpulkan tugas itu baiknya pertama lupa. Kalau misalkan kita lupa-lupaan itu, sebaiknya kita punya buku khusus untuk menulis menulis tugas-tugas. Misalkan hari ini ada tugas ini, biar kita tiap lihat itu ini tugasnya belum selesai. Kalau sudah selesai ditandai gitu. Oke, kalau menurut Ananda Budi mungkin solusi dari keterlambatan Adi ketika mengumpulkan tugas itu ya Adi itu bisa membuat buku agenda atau catatan harian gitu. Jadi bisa dicatat list tugas-tugas yang dibuat, kemudian dikumpulkan kapan. Jadi dengan hal semacam itu jadi tidak mungkin nanti Adi lupa dengan tugas-tugas. Ya, bagus sekali. Bagaimana kalau dengan ngantuk di kelas? Nah, kira-kira bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin dari Ayu mungkin? Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi untuk yang sering ngantuk-ngantuk di kelas itu, ini diusahakan untuk jangan tidur terlalu malam dan juga jaga kondisi tubuh kita agar selalu fit dan bertenaga. Jadi seperti itu. Baik, kalau menurut Ayu itu jadi ngantuk itu disebabkan karena badan kurang fit. Itu badan kurang fit itu mungkin karena kurang tidur. Oke, jadi solusinya adalah ya mengatur jadwal jam tidur kita. Oke, seperti itu. Nanti mungkin Ananda bisa men-setting ulang waktu tidurnya. Mungkin kalau tidurnya jam 11 itu bisa sebelum jam 11, jam 9 atau jam 10. Nah, seperti itu. Oke, bagus sekali ya. Jadi itu solusi-solusi yang bisa nanti diambil dari kalian itu terkait dengan perilaku yang masih tidak disiplin. Ya. Jadi kegiatan selanjutnya itu Bapak pingin kalian itu
merancang strategi bagaimana kalian itu mampu meningkatkan disiplin diri ya. Gitu. Bagaimana sih? Saya yakin masing-masing dari kalian itu punya trik dan cara untuk meningkatkan disiplin diri kalian. Oke, jadi Bapak berikan waktu 2 menit ya untuk menuliskan di secari kertas kosong strategi untuk meningkatkan disiplin versi kalian. Ya, setelah itu nanti kalian sampaikan kepada temannya, mungkin strategi yang kalian miliki itu bisa di sharing sama teman yang lain. Oke, silakan dikerjakan. Oke, sekarang tugas kalian adalah satu persatu menyampaikan strategi apa yang kalian gunakan untuk meningkatkan disiplin. Sebelum disampaikan, perlihatkan tugasnya. Mana? Sudah selesai? Wah, semuanya udah menyelesaikan. Wah, keren sekali. Bagus sekali ya. Ini anak-anak yang punya komitmen untuk memperbaiki diri ini. Sudah tahu tadi perilaku disiplinnya, sekarang pasti punya strategi untuk meningkatkan perilaku disiplin. Oke, untuk yang pertama saya berikan kesempatan kepada mungkin Ananda. Oke, Ananda, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memberitahu strategi meningkatkan disiplin diri dari saya, yaitu pertama memikirkan resiko. Ini paling simpel ini karena pikiran manusia itu identiknya negatif dulu pertamanya kan, yaitu memikirkan resiko. Contohnya saya pakai itu membuat tugas. Nah, kalau misalkan kita dapat tugas, kita pikirin nih resikonya apa. Kalau misalkan kita nggak buat tugas, dimarahin guru, dicap jelek, pikiran pusing, mungkin tugas-tugas menumpuk juga, risikonya banyak sekali kan. Jadi kita pikirkan risikonya pertama. Lalu yang kedua yaitu manfaat dan motivasi. Nah, di sini contohnya manfaat kita membuat tugas lebih cepat itu mungkin biar lebih bisa santai, kita juga bisa dapat belajar, dan motivasinya mungkin banyak ya. Motivasinya mungkin disayang guru, pokoknya nilainya bagus juga biasanya kalau di awal ngumpulin tugas. Nah, yang ketiga yaitu memberi hadiah kepada diri sendiri. Nah, saya pribadi kalau misalkan selesai membuat tugas itu kayak memberikan hadiah gitu, kayak wah kalau tugas ini sudah selesai, saya mau misalkan nonton TikTok gitu, mau bebas ngapain gitu, santai lah istilahnya. Baik, bagus sekali ya, sangat operasional sekali strategi yang disampaikan oleh Ananda Budi tadi ya. Jadi strategi yang dilakukan oleh Ananda Budi itu sangat simpel dilakukan untuk kita semua. Jadi yang pertama itu memikirkan risiko, benar ya. Manusia dalam melakukan tindakan itu harus memikirkan risiko yang akan diperoleh. Jadi ibarat kita berhadapan pada dua tong sampah gitu. Jadi ada tong sampah positif dan sampah negatif. Jadi ketika kita mau melakukan suatu tindakan, kita pikirkan dulu dua tong sampah ini mana yang lebih banyak sisi negatifnya atau positifnya. Kalau lebih banyak kantong sampah negatifnya, nggak usah dilakukan, maka lakukan yang lain. Gitu. Contohnya ngumpul tugas atau menunda tugas gitu. Jadi dampak positifnya apa? Nah, saya santai hari ini. Ya, dampak negatifnya apa? Saya bisa dimarahi oleh guru. Setelah itu nilainya jelek, kemudian saya dicap siswa yang malas, kemudian banyak lagi hal-hal negatif. Nah, ketika hal itu terjadi, lebih banyak kantong negatifnya. Nah, dari itu kalian harus ya mampu mengambil komitmen, mau ngambil yang positif atau negatif. Nah, bagus sekali itu. Kemudian yang kedua, memotivasi. Ya, motivasi itu sangat penting sekali. Motivasi adalah penggerak daya dorong diri kita untuk melakukan tindakan-tindakan. Ya, itu. Jadi caranya bagaimana? Jelas, ya. Jadi ketika kita melakukan hal baik, nilai yang kita dapatkan positif. Nah, itu sebagai pemacu kita untuk bersikap disiplin. Nah, seperti itu. Kemudian memberi hadiah pada diri kita. Nah, itu sebuah apresiasi terhadap diri kita, bahwa kita mampu melaksanakan apa yang menjadi target kita. Target disiplin contohnya. Saya bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Habis ini saya santai, nggak ada beban lagi. Cara memberikan apresiasi terhadap diri saya, renang, nonton futsal, nonton drama Korea, hip hop. Ya, itu salah satu strategi untuk meningkatkan disiplin.
Nah, seperti itu bagus sekali ya. Memberikan hadiah atau penghargaan terhadap diri kita sendiri. Beli es krim nanti kalau udah selesai saya mau beli es krim es teler nanti. Wah, bagus sekali. Oke, selanjutnya saya minta Ayu ya, Ayu Desiani. Oke, lanjut. Apa strateginya? Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi, di sini saya memiliki beberapa strategi di antaranya. Satu, mulailah dari hal kecil. Misalnya, untuk meningkatkan disiplin diri, harus dimulai dari hal kecil seperti disiplin membuang sampah atau datang tepat waktu ke sekolah. Jika disiplin itu tidak dimulai dari hal kecil, maka hal besar pun tidak akan pernah bisa kita lakukan. Jadi, yang kedua, tetapkan rutinitas harian seperti membuat jadwal kegiatan sehari-hari di rumah. Jika kita memiliki jadwal di rumah, maka kegiatan yang kita lakukan itu terstruktur, jadi mudah kita melakukan sesuatu pekerjaan. Dan yang terakhir, jangan mencari-cari alasan. Jangan pernah mencari alasan untuk tidak disiplin. Jika memang itu kewajiban kita, maka lakukanlah dengan tepat waktu. Jadi seperti itu, Pak. Good job. Jadi ini juga tips meningkatkan disiplin yang cukup bagus, sangat bagus malah ya. Jadi ini bisa saling melengkapi nanti strategi dari kalian ya. Jadi dari Ayu itu menyatakan bahwa dia punya pemahaman bahwa hal kecil tidak bisa dilakukan apalagi hal besar. Nah, mulailah dari hal yang paling kecil, simple. Nah, karena yang dari kecil akan menjadi besar. Nah, itu adalah pemahaman ya, itu pola pikir. Nah, itu jadi mindsetnya di setting. Nah, itu strategi juga. Kemudian yang kedua itu operasional sekali, membuat jadwal kegiatan. Ya jelas, ketika kalian sudah memiliki jadwal kegiatan, maka kegiatan Anda itu akan terstruktur. Nah, tidak akan menjadi tumpang tindih. Jadi jelas, jam sekian saya harus mengerjakan tugas matematika. Jam sekian saya harus olahraga. Jam sekian saya harus membantu orang tua di rumah. Nah, itu jelas. Nah, dengan membuat jadwal seperti itu, jelas kalian akan disiplin. Kemudian yang ketiga, jangan mencari-cari alasan. Nah, benar. Oke, jadi jangan sesekali mengkambing hitamkan sesuatu. Itu bilang kuota nggak ada, padahal sudah diberikan oleh Kemendikbud. Kemudian dibilang, oh sibuk ini, sibuk itu. Sebenarnya banyak waktu yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan tugas. Hindari itu. Istilah kerennya alibi. Ya, jadi menutup diri dengan sebuah kebenaran. Banyak alasan itu alibi namanya. Nah, bisa dipahami? Bagus sekali. Oke, strategi yang terakhir. Silakan, Adi. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan strategi meningkatkan disiplin diri. Baik, saya memiliki 3 strategi. Yang pertama, membuat jadwal. Membuat jadwal ya, jam segini mau mungkin tugas ini, jam segini mau ini. Dan yang kedua, memotivasi diri dengan memberikan hadiah kepada diri sendiri. Mungkin jika saya sudah bisa membuat tugas tepat waktu, saya akan jalan-jalan, saya akan beli sate kambing misalnya. Ya. Oke, bagus. Yang ketiga itu bisa mencari pacar. Mencari pacar. Ya. Oke, wah ini keren. Ya. Kalau mencari pacar usahakan satu sekolah, kalau bisa sih satu kelas ya. Kalau punya pacar berarti kan kita kelihatan ingin sempurna di depannya. Baik, ingin kelihatan paling disiplin gitu ya. Iya, bagus sekali. Ya, sekian dari saya. Oke, bagus sekali. Baik, bagus sekali ya. Apa yang disampaikan tadi oleh Adi Swardana itu strateginya itu hampir mirip dengan apa yang disampaikan oleh Ananda Budi tadi. Itu ada memotivasi diri, kemudian membuat jadwal. Nah, yang menarik itu adalah mencari pacar. Ya, itu salah satu strateginya Adi Swardana untuk meningkatkan disiplin. Jadi argumennya ketika sudah punya pacar, maka orang bersangkutan akan berusaha untuk tampil sesempurna mungkin. Oke, baik. Jadi itu strategi-strategi yang kalian miliki dan mungkin sudah diterapkan selama kalian menjadi siswa. Nah, itu akan menjadi sharing kalian nanti untuk melakukan tindakan-tindakan untuk meningkatkan perilaku disiplin. Oke, mungkin sebelum dilanjutkan
Mungkin dari strategi-strategi itu mungkin ada yang tidak relevan dengan kenyataan kalian atau bagaimana, mungkin bisa disampaikan. Oke, Ananda Budi coba. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Menurut saya atau di mana Adi Swardana itu dan Ayu mengatakan bahwa kita membuat jadwal harian untuk meningkatkan disiplin diri. Nah, saya dari SMP mencoba hal itu berkali-kali, namun tidak cocok pada saya dan saya selalu melanggarnya. Tidak cocok sama saya. Karena banyak kegiatan insidental, bisa saja karena mungkin disuruh ini, tiba-tiba ada tugas, atau karena saya sakit, itu banyak sekali insidentalnya. Jadi tidak cocok sama saya. Oke, kemudian mungkin strategi yang mungkin yang cocok untuk Ananda Budi mungkin yang sampai saat ini bisa diterapkan dan membantu Ananda Budi menjadi siswa yang disiplin itu apa? Sejauh ini ya seperti saya jelaskan tadi, yaitu memikirkan resiko, karena resikonya sangat-sangat besar sekali ya, di mana masalah itu bisa bertimbun-timbun, berbanyak-banyak, beranak-anak. Jadi baiknya kita memikirkan resiko itu sangatlah kritis. Mikir ya, kalau misalkan nggak ngelakuin ini, nanti ini nggak bisa selesai. Kalau misalkan nggak ngelakuin ini nggak selesai. Sama seperti Ayu bilang tadi juga, kalau hal kecil tidak bisa dilakukan, apalagi hal besar. Seperti itu. Baik, bagus sekali. Nah, disinilah ya. Jadi di sini di forum bimbingan kelompok ini tempat kita berbagi, saling terbuka dan saling membantu sama satu dengan yang lainnya. Oke, menurut Ananda Budi mungkin dengan membuat strategi jadwal harian dengan strukturnya itu tidak cocok karena mungkin banyak hal-hal insidental yang tidak tahu kapan datangnya muncul. Jadi sehingga mengganggu dari aktivitas jadwal itu. Nah, si Ananda Budi lebih cenderung menggunakan strategi ya mengubah mindset, pola pikir. Jadi tidak menunda-nunda waktu. Gitu. Jadi lebih memikirkan risiko yang ditimbulkan ketika kegiatan-kegiatan itu dilakukan tidak atas dasar kedisiplinan seperti itu. Jadi sebelum melaksanakan suatu tindakan itu memikirkan risikonya terlebih dahulu. Nah, itu salah satu cara yang dilakukan oleh Ananda Budi. Nah, bagus sekali. Nanti dari strategi-strategi yang disampaikan tadi oleh temannya, ya Taruni, Ananda, Ayu, dan Adi Swardana, nanti itu bisa diambil salah satunya, bisa di-mix, ya, bisa dikolaborasikan mana yang cocok untuk diri kalian. Itu. Ketika sudah merasa cocok, bangunkan komitmen, kemudian tekad kalian untuk melaksanakan apa yang menjadi strategi. Oke, saya minta satu perwakilan siswa saja, ya, mengingat waktu sudah lumayan panjang ini. Saya minta satu perwakilan siswa, apa pemahaman baru yang kalian dapatkan dari kegiatan bimbingan kelompok hari ini? Oke. Mungkin dari Ananda, ya, saya minta Ananda yang menyampaikan pemahaman baru yang kamu peroleh setelah melaksanakan kegiatan ini. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pemahaman baru ya. Pemahaman baru yang saya dapatkan itu, ini pertama kali saya ikut bimbingan kelompok ya, online lagi. Banget. Jadi lebih banyak pengalamannya, dan di sini juga banyak sekali orang-orang hebat yang memberitahu saya banyak banget ini pendapat-pendapat mereka yang di luar pikiran saya, juga bisa menambah ilmu saya juga. Baik, terima kasih Ananda ya. Jadi dengan kegiatan bimbingan kelompok ini, jadi Ananda mendapatkan pengetahuan baru dari teman sebaya maupun dari Bapak itu. Jadi itu akan menjadi referensi untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok kembali ya di kegiatan berikutnya dengan topik yang berbeda mungkin. Iya, oke, baik. Baik, untuk selanjutnya sebelum diakhiri, jadi Bapak minta satu orang siswa juga untuk menyimpulkan apa kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Oke. Baik, Taruni, silakan Taruni sampaikan. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Di sini saya akan menyimpulkan bimbingan kelompok pada hari ini. Saya hanya menceritakan kembali, memperjelas kembali apa yang telah tadi kita laksanakan, tapi dengan singkat, jelas, dan padat. Kesimpulan hari ini adalah pentingnya kita memiliki rasa disiplin maupun di sekolah, di rumah,
dan di masyarakat. Nah, strategi meningkatkan disiplin diri, yaitu yang pertama simpel saja. Yang pertama, memiliki komitmen, motivasi maupun niat dari diri sendiri untuk merubah diri menjadi lebih disiplin. Mungkin hanya itu kesimpulannya dari bimbingan kelompok hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Baik, bagus sekali apa yang disampaikan oleh Taruni tadi. Jadi kesimpulan yang disampaikan oleh Taruni tadi itu sudah mewakili dari seluruh kegiatan yang kita lakukan hari ini. Ya, oke, sebelum kita akhiri, ya. Jadi Bapak ingin mendapatkan pesan dan pesan dari kalian terkait dengan bimbingan kelompok kali ini. Oke, Bapak mulai dari Ayu ya. Ayu, silakan Ayu. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya saat mengikuti bimbingan ini. Kesan saya saat mengikuti bimbingan ini, saya merasa jauh lebih mengerti tentang disiplin dan mendapatkan hal-hal baru yang saya ketahui selama ini. Baik, itu kesan dan pesan sangat positif sekali ya. Kita lanjutkan Adi Swardana. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya. Kesan saya yaitu dari pembimbingan ini saya bisa mendapatkan strategi-strategi untuk menjadi disiplin dan juga menyelesaikan masalah disiplin ya. Dan pesan saya, semoga ya kedepannya makin banyak orang yang bisa termotivasi untuk menjadi disiplin. Baik, sekian dari saya. Ya, positif sekali ya. Kemudian selanjutnya Taruni ya. Taruni, silakan. Baik, terima kasih. Di sini kesan dan pesan saya yaitu yang pertama kesan. Kesan saya di sini saya mendapatkan hal-hal baru seperti yang tadi sudah disampaikan sama Ayu sama Adi, itu kita bisa mendapatkan hal baru tentang disiplin dan lebih paham apa tentang itu kedisiplinan. Dan pesannya semoga kedepannya itu bimbingan kelompok ini semakin lebih bisa memahami, pokoknya lebih semangat lagi untuk kedepannya. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Taruni, bagus sekali ya. Oke, sebagai penutup saya ingin dengarkan kesan dan pesan dari Anna Budi, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kesan yang saya dapatkan dari sini, pertama saya bangga sekali bisa ikut di sini karena hanya orang-orang terpilih yang ikut. Jadi di sini memang benar-benar mendapatkan informasi, tidak hanya dari Google, apa itu dari pikiran teman sebaya dan orang-orang yang mungkin beda jalan pikirannya dengan kita. Jadi termasuk Pak Jerry juga, terima kasih sudah mengajarkan kami, mengajak kami di sini. Pokoknya pelajarannya benar-benar membantu saya ya. Untuk pesan, mungkin ya ada sih kayaknya, tapi sudah lengkap sekali diberitahu sama teman-teman. Jadi saya cuma menambahkan bahwa saya gimana ya? Semoga saja semua orang semakin disiplin ya, terutama yang di sini yang sudah belajar. Sekian aja dari saya. Baik, terima kasih. Jadi itu kesan dan pesan penutup ya dari Anna Nabdi. Jadi itu untuk kegiatan bimbingan kelompok kita kali ini. Jadi untuk selanjutnya Bapak minta kepada kalian, nanti Bapak akan share link yang di dalam Google Form yang di dalamnya itu terdapat angket kepuasan terkait dengan kegiatan bimbingan kelompok kita kali ini. Nanti kalian bisa mengisi ya di link tersebut terkait dengan perasaan yang kalian rasakan ketika mengikuti bimbingan kelompok ini. Bisa dipahami? Oke, bisa. Baik. Jadi karena waktunya sudah cukup panjang ya, jadi kegiatan bimbingan kelompok kita cukupkan sampai di sini. Karena di awal kita buka dengan doa, jadi di akhir kita tutup dengan doa. Baik, doa Bapak pimpin sendiri. Jadi menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Selamat pagi. Santi.